Start recording. Oh, bisa di post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Workshop Teknologi MR. Kami di sini ingin mengerjakan penugasan pertemuan ke-7 buku bab 4. Perkenalkan saya Armani Rizkolo Saputra, NRP belakang 29. Saya Krisna Jinubro, NRP 16. Saya Nisa Parenjeling dengan NRP belakang 27. Saya Naswala Biba dengan NRP belakang 03. Baik, untuk penugasan kali ini adalah melakukan 8 percobaan eksempel dari MRTK di Unity. Yes. Yes. Oke. Yes, yes, betul. Nah, Langsung. saya Diriku yang scrollin deh dirimu biar Iya. langsung baca-baca. Nanti ada yang scrollin juga. Yes. Oke, yang pertama kita melakukan hand interaction examples. Fungsinya yaitu mendemokan interaksi tangan jarak dekat atau near dan jarak jauh atau far seperti grab, push, pointer, dan scroll slider. Contohnya itu seperti nah, contohnya seperti ini. Nah, kita sentuh terus dipiring. Oh, nah. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk nge-grab. Oke, dan ini nge-push. Yes. Oke, selanjutnya kita ke kubusnya dulu. Oke. Lalu ada apa? Ada script pentingnya di sini. Yaitu yang pertama ada near interaction grabbable yang fungsinya bikin objek bisa di grab dari jarak dekat. Lalu ada objek manipulator. Objek manipulator ini eh, dikasih untuk kemampuan geser, rotasi, dan scale objek. Lalu ada eh, kursor konteks objek manipulator. Nah, kursor konteks objek manipulator ini dibuat untuk mengubah kursor tangan jadi lebih interaktif saat menyentuh objek, biar user ngerti, oh ini ternyata bisa dipegang atau diinteraksi. Selanjutnya, yang kedua. Oh ya, yang pertama ini ada ide aplikasi. Yang pertama yaitu simulasi ruang kerja VR atau AR dengan interaksi meja kontrol alat. Lalu yang kedua, UI gestural buat sistem operasi VR. Lanjut, yang kedua, yaitu hand interaction gesture, event example. Fungsinya yaitu demonstrasi gesture event, yaitu tap, hold, pinch yang memicu event. Scene ini berfokus pada pengenalan gestur tangan atau gesture recognition seperti tap, hold, drag, dan manipulate. Cocok banget buat demo kontrol berbasis gesture yang nggak butuh alat tambahan kayak controller.
Scene ini menunjukkan bagaimana kita bisa mendeteksi gestur tangan. Oke, baik. Ini untuk demonya. Nah, seperti ini. Kita seperti ini. Untuk pins, dan ini untuk yang kanan. Ini untuk kiri. Selanjutnya, yaitu ada script penting. Oh, ada gestur testernya juga. Oke, jadi scriptnya ada di gestur tester. Lalu kita ke oh ini. Ini, Mbak. Hmm. Ah, sini. Ada on hold started. Penjelasannya dipanggil saat gestur hold mulai. Nah, aplikasi ini script ini ada ide untuk aplikasi. Yang pertama, untuk kontrol smart home dengan gestur. Yang kedua, game dengan kontrol berbasis tangan, yaitu tap, shoot, dan hold untuk charge. Next. Nah, kita memasuki percobaan ketiga. Ini berada di mixed reality play space. Sini. Ya, ini berfungsi untuk merekam posisi jari. Posisi ulang dong. Ulang seimbang. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Di bagian mixed reality play space, masuk ke menu kamera. Nah, ini berfungsi untuk merekam posisi jari secara detail, articulate hand pose, lalu menyimpannya untuk dipakai lagi. Nah, karena kita tidak memakai HoloLens di sini, jadi nggak bisa mendemokan secara benarnya. Nah, tujuannya ini biar kita bisa menggunakan ulang pose tangan tertentu sebagai input spesifik. Misalnya, buat shortcut gestur, trigger interaksi tertentu. Kayak magic spell gestur di game biasa. Untuk bagian mixed reality input module ini merupakan komponen penting dari bagian MRTK yang bertugas sebagai penghubung sistem input Unity ke MRTK. Fungsinya kayak traffic controller input, semua data input dari tangan, mata, pointer, atau perangkat lain diarahkan dan diatur lewat sini. Kerjanya mirip dengan event system bawaan Unity, tapi ini versi MRTK-nya. Nah, ini berfungsi untuk mengatur input routing, menentukan mana objek yang sedang diinput, disorot, dan menangani input pointer seperti tab, drag, hold, dan sebagainya. Lanjut kita jalankan seperti ini.
Nah, untuk bagian gas providernya ini, untuk mengatur sistem tatapan pengguna gas untuk menunjuk objek di dunia 3D, kalau nggak pakai HoloLens, ya disimulasikan sebagai titik tengah layar. Yang berfungsi untuk menunjuk objek deteksi fokus pengguna. Dipakai juga untuk kombinasi case plus case keluar. Nah, tapi kita tidak bisa menentukannya karena jadi tidak menggunakan HoloLens. Nah, untuk ide aplikasinya bisa untuk sebagai latihan gerakan tangan, fisioterapi, dan kontrol animasi karakter berdasarkan gerakan tangan bisa. Kita lanjut ke percobaan keempat. Nah, di sini bagian send konten. Masuk ke touchable banget ini. Selang ini berfungsi untuk interaksi dengan area sentuh seperti tombol dinding. Ya, bukan grab ya. Nah, sini ini memperlihatkan bagaimana objek bisa disentuh secara langsung. Yang bisa kita lihat pada bagian sphere ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk interaction touchable ini merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai menandai bahwa objek bisa disentuh secara fisik, bukan cuma menggunakan pointer. Bekerja kalau tangan pengguna berada dalam radius dan arah tertentu. Digunakan untuk UI seperti tombol atau permukaan interaktif. Dan juga ada properti pentingnya. Nah, untuk local forward yaitu arah sentuhannya, dan local out arah atas dari permukaan. Ada bounce ukuran area yang bisa disentuh, lalu touchable polygon yang bisa disentuh. Nah, biasanya dipasang bahan komponen lain seperti pressable button, retractable atau custom script. Nah, untuk ide aplikasi yang dapat digunakan untuk ini ada elevator futuristik, yaitu tekan lantai dengan sentuhan tangan, UI AR di dinding atau benda. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan. Untuk selanjutnya yang percobaan kelima yaitu hand menu examples. Yang pertama kayak untuk scriptnya yang apa itu hand constraint out itu apa sih? Aku boleh ya? Untuk percobaan yang kelima yaitu hand menu examples. Masukkan menu hand small.
Untuk hand constraint palm up ini merupakan komponen solver MRTK yang membuat objek. Biasanya UI hanya muncul dan mengikuti tangan saat tangan dalam posisi telapak menghadap ke atas. Biasanya digunakan untuk membuat hand menu yang muncul di sisi tangan kamu saat kamu membuka telapak tangan. Komponen ini tidak terlihat di game, tapi ada di belakang layar. Tanpa handphone ini, sistem tidak tahu apakah tangan sedang dalam frame atau tidak. Untuk dalam live motion, fungsinya tetap sama, hanya data tangan yang berasal dari live motion provider. Cara kerjanya, server handler mengatur posisi UI untuk mengikuti tangan. Misalnya telapak kiri, hand constraint palm up untuk mengecek apakah orientasi tangan sudah palm up atau telapak tangan ke atas. Jika ya, UI ditampilkan dan di-attach ke tangan. Jika tidak, UI disembunyikan otomatis. Bentuknya solver handler adalah komponen MRTK yang bertugas untuk mengatur target posisi dan rotasi yang akan di-follow oleh objek melalui sistem solver MRTK. Biasanya dipakai bersama dengan script seperti hand constraint palm up, follow, radial view, space magnetism, dan server lainnya. Fungsinya, eh, bayangin kamu punya menu UI atau icon yang selalu muncul di sisi tangan atau di depan wajah. Yang pertama itu menempel ke permukaan. Nah, server handler itu ngasih tahu kamu itu ngikutin kayak siapa ini. Misalnya tangan kiri ya tangan kiri. Terus kalau ngikutin kamera ya ke main kamera itu. Atau ke titik tertentu yang lain. Cara kerja umumnya, server handler itu mencari posisi target. Misalnya palm dari tangan kiri. Kalau server lain, misal hand constraint palm up, itu akan menyesuaikan posisi objek berdasarkan data dari solver handler. Objek yang kamu beri solver tersebut akan otomatis bergerak mengikuti target, tapi dengan kontrol visual atau UX yang lebih smooth dan stabil. Selanjutnya, untuk speech input handler adalah komponen MRTK yang memungkinkan kamu mengontrol objek atau menjalankan aksi menggunakan perintah suara. Contohnya, kamu bilang open menu, maka panel akan terbuka. Terus kamu bilang reset, maka objek akan kembali ke posisi awal. Untuk ide aplikasinya sebagai menu inventory di tangan untuk game AR dan navigasi apps tanpa perlu UI global. Jadi begini. Ya, jadi seperti itu. Untuk percobaan selanjutnya yaitu tanam dan cube. Untuk percobaan keenam ini yaitu lip motion hand tracking example. Fungsinya untuk mencontohkan hand tracking dengan hardware lip motion camera HoloLens untuk hand tracking. Namun kita tidak bisa menggunakan lip motion
Leap Motion sendiri adalah hardware seperti kamera kecil yang dipasang di depan monitor atau VR headset buat melacak gerakan tangan dengan sangat detail tanpa perlu controller. Tapi sini ini cuma akan bekerja kalau punya hardware Leap Motion. Kalau hanya memakai mouse atau icon atau bukan device Leap Motion, sini tak akan jalan sesuai harapan. Coba ngelinya tipisnya. Bisa diputar-putar. Di scale atau di berapa ukurannya. Untuk scriptnya, voice control ini hanya untuk mentransform kudusnya. Ini nanti kalau ini dimatikan, kubusnya nggak bisa diubah lagi bentuknya. Gitu. Untuk ide aplikasinya, sebagai kontrol alat dengan Leap Motion dan pengenalan isyarat tangan untuk disabilitas. Oke, baik. Ini sekarang kita ada di percobaan ke-7. Di sini judul percobaan adalah Leap Motion Orientation Example. Jadi sama seperti percobaan sebelumnya menggunakan Leap Motion juga, yaitu si kamera kecil di HoloLens yang bisa mendeteksi tangan. Jadi si tangannya bisa interaksi walau tanpa megang kontrol gitu. Cuma karena di sini dicontohkan di laptop pakai mouse, jadi nggak bisa. Cuma tetap masih bisa interaksi. Di sini ada button yang vertikal dan horizontal. Kita tetap di sini kalau dicoba bisa nanganin event seperti on click. Kan dia ada suara yang begitu di sini. Kita pakai simulasi tangan gini. Tetap saat diklik ada tangannya seperti ada event listener-nya begitu. Karena di scene content ya kurang lebih begitu sama, cuma bisa ngontohin tangannya karena harus pakai HoloLens biar ada kamera live motion-nya. Ini kalau kita ngelihat script dari si buttonnya ini, dia punya di sini pressable button buat nanganin eventnya saat tadi di button preset di sini bisa ngeluarin suara begitu. Lalu di sini juga ada interactable ya. Dan untuk ide aplikasinya di sini beragam, bisa mulai dari kontrol robot atau drone berdasarkan arah tapak tangan atau pendeteksi bahasa isyarat. Oke, sekarang ya masuk ke scene selanjutnya. Ini unik sekali ya, keren banget. Jadi kita bisa tanpa controller gitu ya untuk interaksi sama di scene-nya. Kita masuk ke near menu example. Nah, ini sama kita juga nggak bisa nyontohin si apa namanya fiturnya karena harus pakai HoloLens. Fitur near menu example-nya di sini itu jadi dia itu bakal ini banyak sekali sebentar. Banyak. Nah, dia akan nampilin menu seperti ini. Jadi menu ini bakalan ngikut tracking ke mana mata kita mengarah. Jadi misal kita buka menu, menunya akan muncul di sini. Misal saya akan oleh ke kiri, dia akan di sini, saya ke tengah, dia bakalan nanti ngikut lagi. Nah, karena gak pakai HoloLens jadi kita ya, tampilannya gini dah. Dan kurang lebih menggunakan script sebagai berikut. Di sini ada sama seperti yang udah dipakai tadi. Nah, di sini ada solver handler seperti yang tadi udah dipakai juga. Ini komponen yang kerjasama dengan solver script untuk mengatur posisi dan orientasi objeknya ini dalam ruang, biasanya berdasarkan
posisi pengguna atau tangan. Jadi seperti yang dibilang tadi dia bisa ngikutin pergerakan mata gitu. Lalu untuk dalam konteks near menu ini ya untuk ngikuti tangan tadi, jadi bisa stabil, fleksibel. Lalu di sini juga ada follow me toggle. Follow me toggle ini script helper dari MRTK yang dipakai untuk ngaktifin sama nonaktifin follow behavior secara dinamis pada objek. Biasanya dipakai agar pengguna bisa matiin sama aktifin nih fitur efek ngikutin si windownya ini bisa ngikutin mata pengguna atau pengguna jalan kemana. Lewat interaksi misalnya bisa menekan tombol follow me atau saat mengangkat menu tertentu seperti membuka menu di HoloLens. Misal ya kita ngeklik tangan gitu. Singkatnya follow me toggle ini bisa jadi lebih fitur yang jadi lebih interaktif, lebih fleksibel. Jadi menu bisa aktif saat user butuh aja. Jadi tidak mengganggu terus panjang waktu si user. Oke, lalu di sini nah ini oke. Untuk mungkin untuk demonya sekilas walaupun kita nggak bisa nyontohin dia bakal ngikut terus cuma ini kurang lebih tampilan menu-menunya ada pilihan seperti ini yang bisa diklik ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan menu lebih dan data sekali bisa diklik. Bisa mengeluarkan suara juga ini ya. Ada event on click juga di sini. Nah ini saat pinnya dicabut dan ini saat ya seperti itu. Oke, jadi dia bisa ngikut kemana-mana nih ya. Ya, kurang lebih begitu. Dan saat kita pencet pinnya lagi, dia bakalan stay diam di situ. Itu tadi ada follow ini itu tuh fungsi dari scriptnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kurang lebih itu saja 8 percobaan untuk bab 4. Untuk sorry, untuk ide aplikasinya tadi. Bisa untuk UI kontrol alat industri kan menu-menunya dan panel kontrol di AR showroom. Bisa untuk mungkin ada klik produk, tampil info segala macam. Oke, baik. Eh, itu saja dari kelompok 5 untuk pertemuan 7 untuk bab 4 ini. Mata kuliah workshop teknologi MR. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.